Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Asesor, perkenalkan nama saya Asep Iqbal, dosen program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya. Di video ini saya membawakan hasil dari pengajaran saya dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia, yang mana membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Adapun capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami, mengelompokkan, menganalisis, serta membagi peran dari suprastruktur dan infrastruktur politik yang ada di Indonesia. Metode pembelajaran yang digunakan, pendekatannya student center learning, di mana mahasiswa memiliki keaktifan yang baik di dalam perkuliahan, serta metode pembelajaran dikemas secara menarik dan interaktif. Di dalam perkuliahan juga diawali dengan berdoa, dengan memanggil mahasiswa dalam presensi, dan kemudian ada asesmen di akhir perkuliahan serta perwakilan dari mahasiswa untuk menyampaikan refleksi atau kesimpulan dari perkuliahan yang dilaksanakan. Demikian video ini saya buat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Gimana kabar semuanya pagi ini? Kalau ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa, gitu ya. Apa kabar teman-teman hari ini? Luar biasa. Oke teman-teman sekalian ya, di pagi yang cerah ini ya, dan hangat kalau di Palangkaraya. Gimana kabar semuanya, sehat ya? Sehat. Oke teman-teman. Sebelum memulai, coba kita cek konsentrasinya dulu ya. Sudah siap atau belum untuk pembelajaran kita hari ini ya? Kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman tepuk satu kali. Kalau selamat siang, tepuk dua kali. Kalau selamat sore, tiga kali. Kalau selamat malam, jangan ada yang tepuk tangan. Oke, kalau selamat malam jangan ada yang tepuk tangan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kita sudah siap dipersiapkan alat tulisnya, bukunya, gitu ya, untuk kita belajar. Dan sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa ya, supaya diberikan kelancaran dan keberkahan untuk kuliah kita hari ini. Siapa? Silakan yang akan memimpin doa. Silakan. Sebelum mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Nah, kita bertemu lagi dan kita akan lanjutkan perkuliahan kita, di mana pada pertemuan sekarang kita akan mendalami mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Namun kita akan lebih banyak bicara mengenai infrastruktur politik ya teman-teman. Nah, ini tujuan untuk pembelajaran kita, di mana teman-teman nanti diharapkan dapat mengenali apa itu infrastruktur dan infrastruktur politik, kemudian apa itu kelompok kepentingan dan kelompok penekan, gitu ya. Serta capaian pembelajarannya pun teman-teman dapat membedakan dan aktif dalam diskusi ya, baik secara daring maupun luring. Oke teman-teman sekalian, sebelum memulai, coba saya panggil dulu ya presensinya. Semuanya berapa orang nih yang hadir? 15 orang. Oke, berarti semuanya hadir ya teman-teman ya. 15 orang, jumlah mahasiswa juga semuanya 15 orang. Oke, dan saya kenal teman-teman semuanya. Oke teman-teman, siapa yang akhir-akhirnya tadi pagi ada yang suka nonton berita ya? Mahasiswa zaman sekarang ini? Suka. Masih, kalau nonton berita suka di mana? TV, di YouTube, atau media cetak? Di Instagram. Di Instagram, oke. Iwana, apa berita yang terakhir tadi ditonton? Izin menjawab Pak, berita terakhir yang saya tonton itu mengenai itu Pak, tentang perubahan RUU TNI Pak. Oke, RUU TNI ya. Nah, TNI itu apa? Tentara Nasional Indonesia. Ramai, kenapa ramai? Karena izin Pak, masyarakat takut jika misalnya RUU TNI itu diubah nanti bakal kembali atau muncul kembali di fungsi ABRI Pak di dalam masyarakat. Nanti muncul lagi dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI teman-teman. TNI itu kan non sipil,
Nanti jabatan-jabatan sipil dikuasai juga oleh TNI gitu ya. Akhirnya nanti negara dikuasai oleh tentara, dan itulah yang kemudian disebut dengan negara fasis. Nah, yang terjadi dulu di Jerman, misalnya ketika Jerman dikuasai oleh Nazi gitu ya, ketika Italia dikuasai oleh pasukan Mussolini, dan rakyat kita gak mau gitu ya, tidak mau dikuasai oleh tentara. Itu yang disebut dengan supremasi sipil. Oke, dan itu ada hubungannya dengan materi kita sekarang. Kita bicara suprastruktur dan infrastruktur politik, gitu ya. Di mana tentara ini jadi salah satu kekuatan politik. Ya teman-teman, coba ya. Menurut teman-teman, sebenarnya siapa yang punya kekuatan politik di Indonesia? Apakah hanya Pak Prabowo? Tidak. Apakah hanya Bu Mega? Tidak. Apakah hanya politisi? Tidak. Mahasiswa punya kekuatan nggak? Punya. Soekarno lengser karena mahasiswa. Tahun 1966 ada aksi mahasiswa tergabung dalam aliansi namanya KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Selain ada peristiwa-peristiwa lain, akhirnya Bung Karno mundur. Pak Harto 21 Mei 1998 dilengsarkan oleh siapa? Mahasiswa. Demo besar-besaran terus sampai akhirnya pemerintah tidak tahan. Pengusaha punya kekuatan politik kan? Punya. Pernah dengar teman-teman bahwa pengusaha itu bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Bisa. Jadi kekuatan politik itu bukan hanya bicara presiden, bukan hanya bicara menteri, tapi banyak sekali. Bahkan kalau yang suka kita ngopi sampai subuh ya, sampai elit global ya. Elit global itu punya kekuatan politik juga. Oke, ini apa ini pengertian? Suprastruktur politik. Oke, coba deh dibaca apa pengertian suprastruktur politik. Itu dibaca ya? Kelihatan? Ya? Oke, silakan deh. Suprastruktur politik yang mana sering disebut sebagai Oke, cukup ya, terima kasih ya. Nah, jadi suprastruktur politik itu disebut sebagai mesin politik formal ya, mesin politik yang digaji, katakanlah supaya ingat supra itu pemerintah. Disebut dengan pemerintah tergabung di dalam yang disebut dengan trias politika. Ini teori yang dipopulerkan oleh Montesquieu, gitu ya. Montesquieu orang mana kira-kira? Siapa yang bayang bukan? Bukan. Orang kuno bukan ya. Kira-kira orang mana Montesquieu? Orang Prancis ya. Kalau orang Sunda Prancis namanya Asep Montesquieu gitu ya. Kalau ini Montesquieu aja, orang Prancis. Jadi dari dulu teorinya itu pertama keluar itu trias politika itu teorinya John Locke sebetulnya. John Locke itu bikin teori trias politika, tapi dia eksekutif, legislatif, dan federatif. Nah, tapi tidak bisa diterapkan di semua negara. Hanya misalnya di negara bagian seperti Amerika ada pemerintahan federal. Untuk melengkapi teori John Locke, akhirnya Montesquieu merumuskanlah trias politika ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan ini yang diterapkan di Indonesia. Ini yang disebut dengan suprastruktur. Eksekutifnya ada apa aja? Presiden, ya, terus ya menteri, gitu ya. Kalau di provinsi namanya gubernur, wakil gubernur, gitu ya, kepala dinas. Di kabupaten namanya bupati, wakil bupati, kepala dinas. Bupati ya, walaupun laki-laki namanya tetap bupati, bukan papati ya, gitu ya, tetap bupati gitu. Oke, kalau legislatif dan DPRD atau biasa dikenal dengan MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kalau yudikatif MA, MK, dan KY. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Mahkamah Agung untuk menegakkan keadilan. Pernah dengar pengadilannya? Pernah. Kalau orang penjahat ditangkap oleh polisi kemudian nanti diadili di pengadilan.
Dan pengadilan untuk mengadili tindakan itu berada di bawah Mahkamah Agung. Namanya pengadilan umum. Ada 4 pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan umum, Pengadilan negeri, pengadilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Nah, itu ya. Terus Mahkamah Konstitusi untuk mengawal undang-undang dasar, termasuk membubarkan partai politik. Dan terakhir ada KY, Komisi Yudisial, itu untuk mengurus hakim ya, mengangkat jabatan hakim, memutasi, gitu. Bukan memutilasi ya, mutasi ya, mutasi hakim. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke infrastruktur politik. Boleh dibaca deh, silakan Pak Iqbal. Infrastruktur politik lembaga politik atau mesin politik non formal yang berperan dalam pengambilan kebijakan politik yang diambil oleh infrastruktur politik guna sebagai penyalur atau penyampai aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu negara dalam lapisan yang ada. Oke, jadi infrastruktur politik ini mesin politik non formal, tapi punya fungsi yang besar. Dia bukan pemerintah, dia tidak digaji oleh negara, tapi dia bisa mempengaruhi pengambilan kebijakan atau keputusan pemerintah. Nah, ini contohnya. Ini disebut dengan kelompok infrastruktur politik. ya, itu dari infrastruktur politik. Ada apa aja yang pertama? Partai Politik. Nah, coba partai politik apa saja? Itu menganut sistem namanya dual party. Hanya ada 2 partai di Amerika. Ada yang tahu partai apa aja? Partai Demokrat dan Republik. Nah, jadi setiap pemilu itu cuma 2 partai itu pesertanya di Amerika. Karena hanya ada 2 partai, dual party sistemnya. Oke, yang kedua apa? Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan. Nanti kita apa partai politik? Partai politik di Indonesia. Menurut Widianto, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik atau biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Oke, jadi partai politik itu terbentuk ke atas kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, kemudian mengumpulkan, nah ini fungsi-fungsinya, fungsi artikulasi kepentingan, fungsi apa lagi yang namanya? Ya, agregasi kepentingan. Ya, partai politik itu mengumpulkan kepentingan rakyat itu apa, dibaca sama dia, dikumpulkan, asosiasi sampai akhirnya itu dijadikan sebagai tujuan partai, dijadikan sebagai program partai dengan cara mendapatkan kekuasaan lewat apa? Lewat pemilu. Dan secara legal, jadi partai politik itu tidak bisa misalnya dengan kudeta atau apa gitu ya. Dia ikut secara kompetisi di dalam pemilu. Makanya ada peserta partai politik peserta pemilu. Gitu ya. Jadi fungsi-fungsi dari partai politik mencalonkan, kan presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Anggota DPR, DPRD berasal dari partai politik. Gitu ya. Artinya partai politik punya kekuatan. Mungkin pernah dengar dulu kan, ada seorang partai politik yang begitu powerful, gitu ya. Ketika kadernya menjadi pemimpin, maka si ketua parpol ini bisa seakan-akan bisa mengendalikan kadernya yang jadi pemimpin itu, entah itu kepala daerah atau apa, gitu ya. Oke, itu partai politik punya kekuatan. Yang kedua apa ini? Kelompok kepentingan atau interest group. Oke, siapa yang mau baca? Kelihatan? Boleh silakan contohnya. Kelompok kepentingan yaitu kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tempatnya menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat serta menyampaikan kepada sistem politik yang ada. Oke, terus apa itu fungsinya? Oh, contoh-contohnya ya, ada kelompok asosiasi ya, asosiasional dan seterusnya. Jadi kelompok kepentingan ini juga sama, dia menggalang, membaca kepentingan dari masyarakat. Karena masyarakat itu kan banyak teman-teman yang memang punya kepentingan dan harus diakomodir dan tidak bisa oleh partai politik. Jadi oleh partai politik. Ya, misalnya di sana ada kerumunan,
tiba-tiba naik. Malam jam 12 malam BBM tiba-tiba naik 100%. Terus paginya masyarakat ribut dan masyarakat berkumpul secara otomatis di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan. Maka masyarakat yang berkumpul tersebut disebut sebagai kelompok anonim. Kelompok yang tidak punya organisasi, tapi mereka berkumpul, gitu ya. Mereka berkumpul di situ untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Itu disebut dengan kelompok anonim. Itu contohnya. Ada juga kelompok yang tidak berasosiasi, ada yang berasosiasi seperti misalnya kelompok kepentingan itu dokter, IDI. Kalau guru apa? PGRI. Itu kelompok kepentingan semua. Dan mereka membawa kepentingan itu melalui organisasi untuk disampaikan kepada pemerintah. Nah, selanjutnya ini kelompok penekan, pressure group, wah gitu ya. Kelompok penekan atau pressure group. Coba, ini kelihatan kalau dibaca di sini, boleh silakan. Kelompok penekanan yaitu sekelompok manusia yang membentuk lembaga pemasyarakatan para aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Oke, agar keinginannya bisa diakomodir gitu ya, diperhatikan. Nah, contohnya apa aja kelompok penekan? Yang pertama, lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua, organisasi-organisasi sosial keagamaan. Yang ketiga, organisasi kepemudaan. Yang keempat, organisasi lingkungan hidup. Yang kelima, organisasi pembela hukum dan HAM. Yang keenam, yayasan atau badan hukum lainnya. Oke, nah itu beberapa kelompok penekan. Lembaga swadaya masyarakat, LSM, ormas gitu ya. Menekan itu singkatan dari internet citizen. Internet citizen atau warga negara internet. Nah, itu ya teman-teman. Netizen hebat kan? Hebat. Dulu di Lampung itu jalan hancur. Lampung itu jalannya hancur. Sampai ada seorang pemuda yang namanya siapa? Bimo ini mahasiswa asal Lampung yang sedang berkuliah di Australia. Kemudian dia punya dokumentasi, dia viralkan kondisi jalan di Lampung melalui media sosial. Sampai akhirnya di media sosial itu viral dan sampai akhirnya kabar tersebut dilihat sampai oleh Presiden Jokowi. Singkat cerita, Pak Jokowi ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi jalan di Provinsi Lampung. Ketika ada wacana Pak Jokowi akan datang ke Lampung, maka secara spontan juga pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh unsur di sana dengan segera membuat atau memperbaiki jalan. Nah, gitu ya. Hebat nggak? Hebat. Terbatas, cuma mungkin hanya ada satu kelompok yang mewakili, begitu ya. Saya lihat kemarin di Google Classroom sudah dikumpulkan semua kelompok ya, dari 4 kelompok ini ada 4 kelompok. Tapi untuk mewakili teman-teman untuk sharing, saya akan pilih satu kelompok untuk tampil ke depannya. Oke, cuma kita gunakan ini aja seminar ya, setuju semuanya ya? Supaya ada keterwakilan ya, kelompok mana yang akan maju. Oke, kita lihat ya, kita coba acak dulu. Oke, kelompok berapa yang akan tampil? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3. Siapa yang mewakili presentasi? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yaitu mengenai bentuk infrastruktur politik di Indonesia, yaitu meliputi partai politik. Yang kedua itu adalah kelompok kepentingan. Yang ketiga adalah kelompok penekan. Yang selanjutnya itu adalah tokoh politik. Yang selanjutnya adalah media massa. Partai politik menyuarakan aspirasi publik melalui pemilu, penyusunan kebijakan, dan wakil rakyat di parlemen. Kelompok kepentingan memperjuangkan isu tertentu dengan cara advokasi, lobby, dan kampanye.
Kelompok penekan mempengaruhi opini publik, kebijakan melalui demonstrasi, media, dan tekanan sosial politik. Nah, dalam kasus kebijakan kontroversial, kelompok menekan dan kelompok kepentingan biasanya lebih aktif menyuarakan kepentingan rakyat melalui aksi demonstrasi, kampanye media sosial, dan tekanan publik langsung. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izin melanjutkan apa yang dimaksud dengan budaya politik yang partisipan. Budaya politik partisipan ini mengacu kepada suatu sistem politik di mana warga negara secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, di mana budaya politik partisipan itu bukan hanya sekedar warga yang bersifat pasif dalam pemilu, tetapi juga berperan aktif dalam kehidupan politik. Dan praktik politik di Indonesia menunjukkan perkembangan budaya politik yang partisipan, tetapi dalam perjalanannya masih belum ideal. Kenapa? Karena di Indonesia ini masih banyak sekali masyarakat yang melakukan golput. Baik, masuki topik yang selanjutnya adalah dampak positif dan negatif kelompok penekan. Dampak positif dari kelompok penekan adalah meningkatkan partisipasi publik, pengawasan terhadap pemerintah, dan perwakilan kepentingan yang beragam. Mereka dapat menjadi penyeimbang kekuasaan dan mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang. Dampak negatif dari kelompok penekan itu adalah potensi akan munculnya konflik kepentingan, di mana penggunaan taktik yang tidak etis dan tekanan yang tidak proporsional terhadap pemerintah akan memunculkan beberapa kelompok penekan yang mungkin memiliki agenda tersembunyi atau maksud terselubung yang akan mewakili kepentingan sempit, bukan kepentingan publik yang luas. Contohnya seperti lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup berhasil melobi pemerintah untuk melindungi hutan, tetapi kelompok penekan tersebut dapat menggunakan taktik yang tidak etis untuk mencapai tujuannya. Seperti itu, Pak. Cukup? Oke, berikan tepuk tangan dulu ya untuk keluarga kita yang silakan kembali ke tempat. Terima kasih kelompok 3. Nah, itu ya teman-teman. Jadi banyak sekali begitu ya kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Oke ya. Baik, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya dulu tadi untuk kelompok 3? Sudah dipahami ya? Oke, baik teman-teman sekalian. Nah ini saya dan Bu Eli Karyani dulu pernah membuat suatu artikel. Memang ini berkaitan dengan mata kuliah kita tentang political engagement ya, keterlibatan politik warga negara khususnya siswa di SMA Rehoboth Palangkaraya. Jadi dari penelitian saya dengan Bu Eli ini sebetulnya di sana bisa terlihat bagaimana generasi muda itu ada yang memang antusias gitu ya. Antusias, dia bukan hanya pergi ke TPS, tapi dia juga misalnya sampai melakukan semacam scrolling, cari di media sosial tentang track record, latar belakang dari calon wali kota atau calon presiden gitu ya, dan seterusnya. Tapi ada juga pemuda yang dia seperti apatis. Tahu apatis? Apatis itu tidak peduli dengan kondisi politik. Mereka berpikir bahwa memilih ataupun tidak memilih, peduli ataupun tidak peduli dengan politik, bukan mereka yang menang, gitu ya. Mereka tidak terpengaruh apa-apa. Jadi mereka belum sadar bahwa sebetulnya harga makanan, harga pakaian, tempat tinggal, harga kuliah, gitu ya, harga sekolah untuk biaya dan seterusnya. Semuanya dipengaruhi oleh keputusan politik. Jadi sangat naas teman-teman kalau kita berpikir bahwa politik itu nggak ngaruh. Saya nggak peduli dengan politik, gitu ya. Orang tua saya kerja kok, orang tua saya kaya misalnya gitu ya. Padahal dengan kebijakan politik orang tua kita yang sekarang mapan, entah itu PNS, entah apa, karena kebijakan politik berkesimpulan, silakan teman-teman untuk mengisi asesmen. Ada 10 pertanyaan di sana sudah saya siapkan ya. Sudah saya siapkan, silakan dijawab. Mudah saja gitu kan. Ini untuk mengukur keberhasilan pembelajaran kita hari ini. Silakan ya.
selesai aja ya, 3 menit, 4 menit. Kalau susah linknya sudah saya kirim juga ke grup ya. Oke ya, sudah mulai ada yang mengisi nih ya, udah mulai selesai. Wah, ada nilainya 10 ya, hebat ya. Bisa diisi kan ya? Ada yang dapat nilai 6, ini guru-guru ini ya. Oke, nanti bisa saya lihat begitu teman-teman langsung ada hasilnya bisa lihat. Oke, sudah 15 orang yang mengisi, artinya sudah semuanya mengisi ya. Sudah Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini karakter bangsa teman-teman. Karakter bangsa di mana pesan moral dari perkuliahan kita bahwa untuk membangun suatu bangsa yang besar, bangsa Indonesia yang hebat, itu kita tidak bisa mengandalkan 1-2 orang, 1-2 kelompok. Tapi untuk menjadi bangsa yang besar, kita perlu untuk bekerja bersama-sama, bahkan bekerja keras bersama-sama. Begitu. Kita adalah bagian dari bangsa, kita adalah bagian dari negara ini, maka kita dulu kita tutup. Saya ingin mendengar kesimpulan dari silakan saya berikan waktu 1-2 menit untuk teman-teman membuat kesimpulan. Mungkin dari tadi sambil sudah ya, nggak usah banyak. Oke, silakan. Saya tidak akan menunjuk siapa satu orang yang ingin mewakili teman-temannya menyampaikan kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini. Silakan, boleh deh. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah di mana infrastruktur politik adalah sebagai bangunan atau mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuatan keputusan politik yang sah, di mana ya, Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Betul ya. Mau infrastruktur atau infrastruktur politik, walaupun mereka berbeda bentuk, mereka berbeda tempat, mereka berbeda cara, tapi tujuannya tetap satu, membangun bangsa dan negara Indonesia. Oke ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, karakter yang baik, karakter yang unggul sebagai pemuda-pemuda yang akan mengisi Indonesia Emas tahun 2045. Cerdas. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.